Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Qala al-muallif Asy-Syaikh Ad-Doktor Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Fabina'an ala ma sabaqa mukhtasaran, maka berdasarkan penjelasan yang telah lalu secara ringkas, ma hukmu ittiba'i sabili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sabili ashabihi radhiyallahu anhum idzan. Kalau begitu, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah dan jalan para sahabatnya? Al-jawabu, maka jawabannya adalah wajibun la mahida anhu. Jawabannya adalah wajib. Wajib hukumnya mengikuti jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam beragama. Tidak ada pilihan. Tidaklah seorang muslim atau mukmin itu diberikan pilihan, silahkan mengikuti Rasulullah atau tidak. Ataukah diberikan pilihan silakan mengikuti para sahabat atau tidak, terserah. Tidak demikian. Bahkan hukumnya wajib mengikuti Rasulullah dan para sahabat, la mahida anhu. Tidak ada alternatif lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Tidak bisa berpaling dari hukum ini. Itu hukum wajibnya mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Wa adillatu hadzal wujubi katsiratun minal kitabi was sunnati law ta'ammalta. Dan dalil-dalil tentang wajibnya hal ini banyak jumlahnya. Baik dari Alkitab, Al-Quran, dan juga As-Sunnah. Dari hadis-hadis nabawiyah, lau ta'ammalta, jika seandainya Anda mau memperhatikan dengan seksama, benar-benar mau memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka Anda pasti akan mendapati dalil yang sangat banyak menunjukkan wajibnya berjalan di atas prinsip Rasulullah dan para sahabat di dalam menjalankan agama Islam ini. Qala hafizahullah ta'ala wa qad 'aqada al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabih al-Fadl. Dan al-Imam Ibnul Qayyim telah membuat sebuah pasal yang nafi', yang bermanfaat di dalam kitabnya yang tidak ada duanya. Di dalam salah satu karya beliau yang sangat istimewa yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kitab ini Al-Imam Ibnul Qayyim
menyebutkan satu pasal khusus tentang an wujub ittiba'i sahabati minas salaf. Pasal khusus yang membahas tentang wajibnya mengikuti para sahabat dari kalangan salaf. Wa nadhkuru tarfan minal adillati. Dan kita akan menyebutkan sebagian dari dalil-dalil tersebut. Famin dzalika, jadi beliau akan mulai merinci beberapa dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Itu mengikuti prinsip Rasulullah dan para sahabat di dalam beragama. Beliau tidak akan menyebutkan seluruhnya. Beliau hanya akan menyebutkan sebagiannya. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya, ayat ini berbicara tentang wajibnya taat atau berbakti kepada kedua orang tua. Wajib bagi setiap anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tapi wa in jahadaka, jika keduanya memaksamu ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, memaksamu agar engkau melakukan kesyirikan, berbuat kesyirikan yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan sekali-kali engkau mentaati keduanya. Karena hak Allah lebih besar dibandingkan hak orang tua. Walaupun memang seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, taat dan patuh kepada perintah keduanya, tapi kalau keduanya memerintahkan kepada maksiat, apalagi kesyirikan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Berlaku hadis Rasulullah, tidak ada ketaatan jika mengandung kemaksiatan kepada Allah. Apalagi kesyirikan. A'zamudz zulm wa a'zamudz dzam. Dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling besar. Maka tidak boleh menaati kedua orang tua yang memerintahkan anaknya untuk melakukan kesyirikan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tetap mengajarkan tentang adab kepada kedua orang tua. Walaupun kondisinya demikian. Walaupun kondisi kedua orang tua tadi memaksa anaknya melakukan kesyirikan, jangan ditaati, tapi tetap harus beradab kepada keduanya. Allah menyebutkan wasahibahuma fid dunya ma'rufah. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Tetap, ya, walaupun orang tua kafir, bahkan memaksa anaknya berbuat kesyirikan, tetap anak harus mempergauli keduanya dengan cara yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Ini syahid dari ayat ini yang menjadi dalil wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang berinabah kepadaku. Al-inabah dalam istilah syariat itu mutaqarib fi makna taubah. Maknanya hampir mendekati dengan makna taubah. Itu mengandung unsur al-luju' war-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Ya. Akan tapi inabah memiliki makna yang lebih, makna tambahan, yaitu kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti jalan orang-orang yang berinabah kepadanya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang berinabah kepadaku.
Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan dan akan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian amalkan. Wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim masih dalam kitab yang sama, I'lamul Muwaqqi'in, wa hadza minal fiqhil daqiq wa ma yulaqqahu ilal ladzina sabaru. Sisi pendalilan ini adalah fikih yang daqiq, yang sangat rinci dan detail, dan tidak bisa memahaminya kecuali orang-orang yang sabar. Jadi kita harus mencermati baik-baik bagaimana sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Berkata Imam Ibnu Qayyim, qala kullu sahabati munibun ila Allah Ta'ala. Semua sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang munib, orang-orang yang berinabah kepada Allah Ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib mengikuti jalan sahabat. Wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Maka wajib mengikuti jalan sahabat, mengikuti ucapan-ucapannya, amalan-amalannya, dan akidah-akidah sahabat itu termasuk jalan yang paling besar, ya. Maksudnya jalan yang paling harus ditempuh oleh generasi setelahnya. Jadi kalau kita ingin mengikuti jalannya para sahabat, prioritaskan dari sisi akidahnya. Bagaimana akidah para sahabat? Karena itu adalah urusan atau perkara yang paling penting dari agama ini. Akidah. Perkara yang prinsip di dalam agama. Baik itu terkait dengan tauhid, terkait dengan al-asma wa sifat, ya, dan sebagainya. Wad dalilu ala annahum munibuna anna Allah Ta'ala qad hadahum. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang berinabah kepada Allah, yang menunjukkan hal ini bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka, yakni hadahum lil Islam, yaitu memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Waqad qala, dan Allah telah berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada Islam barang siapa yang berinabah. Dalam surat Syura ayat yang ke-13. Ya, jadi bisa dipahami ya bagaimana sisi pendalilannya. Kenapa wajib mengikuti jalan para sahabat diambil dari ayat ini? Ya, karena dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan para sahabat adalah orang-orang yang berinabah kepada Allah seluruhnya. Sehingga wajib mengikuti jalannya para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang berinabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menunjukkan hal ini adalah karena Allah telah memberikan hidayah kepada mereka untuk berpegang dengan Islam. Dan Allah memberikan hidayah kepada Islam orang-orang yang berinabah kepadanya. Demikian sisi pendalilan dari ayat ini. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang kedua. Ad-dalilu tsani. Qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada umat. Qul, katakan wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah.
ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Baik aku maupun orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, bukanlah aku termasuk golongan orang-orang musyrik. Wajhul istidlal, ini ayat ini dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Sisi pendalilan dari ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah. Allah memberitakan, mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang menyeru kepada Allah. Wa man da'a ila Allahi ala basiratin wajabat tiba'uhu. Dan barang siapa yang menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, wajib untuk mengikutinya. Kalau kita mendapati ada seorang yang mendakwahkan atau berdakwah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah di atas ilmu, dakwahnya dibangun di atas basirah, di atas ilmu, maka wajib mengikutinya. Di qaulihi ta'ala, fima hakahu 'anil jin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ketika Allah menghikayatkan ucapan dari segolongan jin. Ucapan dari segolongan dari bangsa jin. Waradiyahu, dan Allah meridhai ucapan jin tersebut. Apa isi ucapan jin? Qala, Allah berfirman menghikayatkan ucapan jin tersebut, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Wahai kaumku, jin berkata kepada kaumnya, dari bangsa jin pula, ya qaumana, wahai kaumku, ajibu da'iyallah, jawablah dan penuhilah seruan dan dakwah da'i yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aminu bihi, dan berimanlah dengannya, berimanlah kepadanya, ya. Dan ucapan jin ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam bentuk pujian, ya, bahwasanya adalah ucapan yang hak. Ketika seorang jin, ya, ketika ada jin menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, jawablah dan penuhilah seruan orang yang berdakwah kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Sehingga di sini terdapat apa? Wajibnya mengikuti seruan dan dakwah orang yang menyeru kepada Allah di atas ilmu. Qala rahimahullah, wa li anna man da'a ila Allah ala basiratin faqad da'a ila al-haqqi 'aliman bihi. Dan karena bahwasanya barang siapa yang menyeru kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah, maka sungguh dia telah menyeru kepada al-haq, telah mengajak kepada al-haq dalam keadaan mengetahui al-haq tersebut. Wad-du'a'u ila ahkamillahi du'a'un ila Allah. Dan berdakwah menyeru kepada penegakan hukum-hukum Allah, itu adalah dakwah dan seruan kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan berdakwah kepada Allah, itu adalah berdakwah untuk menjalankan hukum-hukum syariat Allah. Li'annahu du'a'un ila ta'atihi fima amara wa naha. Karena berdakwah, mendakwahkan manusia untuk menegakkan syariat Allah, itu hakikatnya adalah dakwah untuk mentaati Allah pada apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum qad ittaba'ur rasulah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka adalah golongan pertama yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi, ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, baik aku maupun orang-orang yang mengikutiku.
Siapa orang-orang yang mengikuti Rasulullah? Yang pertama dan utama adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka wajib, fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Wajib mengikuti mereka, mengikuti para sahabat ketika mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sisi pendalilan dari dalil yang kedua ini. Ad-dalilul tsalits, dalil yang ketiga. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-101. Allah Ta'ala berfirman, qaulullahi ta'ala, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia telah diberikan petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus, kepada siratul mustaqim. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya, qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wajhul istidlal bil ayah, sisi pendalilan dari ayat ini, annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi. Allah memberitakan di dalam ayat ini tentang orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Itu berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, bi annahum qad hudu ilal haq. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah, petunjuk untuk menetapi al-haq. Fanaqul, maka kami katakan, as-sahabatu ridwanullahi alaihim, maka para sahabat ridwanullahi alaihim mu'tasimuna billah, adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Allah. Fahum muhtaduna, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk. Fattiba'uhum wajibun, maka wajib mengikuti mereka. Maka hukum mengikuti mereka adalah wajib. Ad-dalilur rabi', dalil yang keempat. Qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ya, jadi ini rangkaian dalil. Jika antum ditanya apakah hukum mengikuti manhaj salaf, hukumnya wajib. Dalilnya apa? Nah, ini tadi. Dalil-dalilnya yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dalil yang keempat, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasulah, barang siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, niscaya akan kami, kata Allah, akan kami palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wal iyadu billah, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini, qala al-Imam Ibnu Qudamah, berkata al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, sahib Lum'atul I'tiqad, penulis kitab Lum'atul I'tiqad, beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang berjudul Dhammut Ta'wil. Qala rahimahullah, faman ahabbal kauna ma'as salafi fil akhirah, barang siapa yang ingin dikumpulkan bersama dengan para salaf dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik di akhirat kelak, wa yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannati war ridwan, dan ingin untuk diberikan janji sebagaimana janji yang telah diberikan kepada mereka, yaitu kepada para sahabat, dari al-jannat, surga-surga, war-ridwan, dan kebun-kebun yang ada di surga nanti. Fal yattabi'hum bi ihsan, maka hendaknya mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik, dengan jujur, dengan konsekuen, istiqamah.
Famanittaba ghaira sabilihim, dan barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, dakhala fi umumi qawlihi ta'ala, maka dia termasuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala, fadzakara ayatan nisa hadih. Baru kemudian beliau menyebutkan ayat dalam surat An-Nisa ini. Jadi yang beliau maksudkan, tidak ada pilihan. Apakah boleh mengikuti jalan sahabat ataukah tidak? Tidak ada pilihan. Jawabannya adalah harus mengikuti jalannya para sahabat. Karena barang siapa yang berjalan menyelisihi jalannya para sahabat, maka dia terancam dengan ancaman yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Apa itu ancamannya? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan dia setelah menyelisihi Rasul, setelah jelas baginya petunjuk dan hidayah, kemudian dia menyelisihi jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang pertama kali dalam umat ini? Jawabannya adalah para sahabat. Para sahabat mereka adalah orang-orang pertama yang beriman dari umat ini. Dan mereka adalah orang-orang yang telah dipersaksikan kejujuran imannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-137. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Ini tambahan ya. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Jika seandainya mereka mau beriman semisal dengan imannya kalian, ya. Siapa kalian yang dimaksud dalam ayat ini? Al-Baqarah ayat 137 ini. Jawabannya adalah para sahabat. Siapa orang-orang beriman yang ada ketika itu? Yang ada ketika turunnya ayat ini? Jawabannya adalah para sahabat. Sehingga ayat ini menunjukkan tentang kebenaran imannya para sahabat. Bahwasanya keimanan mereka, keimanan para sahabat telah diberikan tazkiyah, dipuji dan direkomendasi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi tolak ukur benar tidaknya iman orang-orang setelah mereka. Karena Allah di sini menyebutkan fa'in amanu, jika mereka mau beriman semisal dengan iman kalian, itu para sahabat, faqadih tadau, maka sungguh mereka di atas hidayah, mereka di atas petunjuk. Mafhumul ayah, mafhum dari ayat ini, barang siapa yang tidak mengikuti cara berimannya para sahabat, maka dia di atas dolalah, di atas kesesatan. Karena Allah lanjutkan dalam ayat atau kelanjutan ayat tersebut, wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Jika mereka berpaling tidak mau mengikuti cara berimannya para sahabat, maka mereka di atas syiqaq. Mereka berada pada kesesatan dan penyimpangan. Fasayakfikahumullah. Dan Allah mencukupimu dari mereka. Wa huwas samiul alim. Dan dialah zatnya maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sehingga kembali dalam surat An-Nisa 115 tadi, barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat dalam beragama, maka dia terancam dengan ancaman yang disebutkan dalam ayat ini. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, itu para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Allah ancam dengan hal ini. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam. Dan di akhirat diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masirah, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga kita ketika menilai orang atau kelompok, kita bisa menilai benar tidaknya mereka dalam beragama dari sisi bagaimana pengagungan mereka kepada para sahabat. Kalau kita mendapati ada orang atau kelompok yang tidak menghormati para sahabat sebagaimana mestinya,
tidak meletakkan para sahabat pada kedudukannya yang semestinya, bahkan mencela, mencaci atau merendahkan kedudukan para sahabat baik seluruhnya atau sebagiannya, maka kita bisa memastikan orang tersebut atau kelompok tersebut di atas penyimpangan dan di atas kesesatan. Qala hafizahullah ta'ala wa aqada rahimahullah fi dhammit ta'wil. Al-Imam Ibnu Qudamah membuat sebuah bab, ya, aqada rahimahullah fi dhammit ta'wil baban faqala, membuat sebuah bab dalam kitabnya yang sama tadi, Dhammut Ta'wil. Beliau berkata al-babu tsani, bab yang kedua, fi bayani wujubi ittiba'ihim, tentang atau penjelasan tentang wajibnya mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, wal hathi ala luzumi madhabihim, dan hasungan untuk menetapi dan berpegang teguh dengan madhab mereka, madhab para sahabat, wasuluki sabilihim, dan menempuh jalan mereka, wa bayani dzalika minal kitabi was sunnah wa aqwalil a'immah, dan penjelasan tentang hal itu dari Alkitab, Al-Quran, was sunnah, dan ucapan-ucapan para a'immah. Thumma dallala 'ala al-bab biqaulihi, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalil-dalil tentang bab ini. Beliau mengatakan ammal kitab, adapun Alkitab, dalil dari Alkitab, dari Al-Quran, fa dzakara hadhil ayata min suratin Nisa. Kemudian beliau menyebutkan ayat dalam surat An-Nisa ini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan fatawa'ada 'ala ittiba'i ghairi sabilihim bi'adzabi jahannam. Allah mengancam dalam ayat ini barang siapa yang tidak mau atau barang siapa yang mengikuti jalannya selain jalan para sahabat, Allah ancam dengan azab jahannam. Wa wa'ada muttabi'ahum birridwani wal jannah, dan sebaliknya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah janjikan dengan ridwan, dengan keridhaannya, wal jannah, dan juga dengan surganya. Ya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, itu dengan agama dan syariatnya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan dan keberhasilan yang besar. Kemenangan dan keberhasilan yang besar. Nah, fawa'ada, masih ada lanjutannya di baliknya sedikit. Fawa'adal muttabi'ina lahum bi ihsanin bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil azim. Maka Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, Allah janjikan sebagaimana janji yang Allah siapkan bagi para sahabat, yaitu ridwan, yaitu ridho keridhaan Allah, surganya, dan kemenangan atau keberhasilan yang besar. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji di pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.